Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatin Mutiara Sanda dari kelas AB dengan NIM akhir 493 dari kelompok 3. Saya akan bahas tentang asam amino dan protein. Lanjut ke pembahasan asam amino. Dalam dunia biokimia, asam amino didefinisikan sebagai nyawa yang mengandung gugus amino NH2 dan gugus karboksil COOH yang terikat pada atom karbon alfa. Selain itu, variasi dalam rantai samping R yang terhubung pada atom karbon alfa memberikan karakteristik untuk pada masing-masing jenis asam amino. Ada 20 jenis asam amino yang umumnya ditemukan pada protein organisme hidup, yang dapat diklasifikasikan menjadi esensial dan non-esensial berdasarkan kemampuan tubuh untuk mensintesisnya. Nah, di sini ada gambar gugus, ada gambar struktur amino. Nah, ini namanya hidrogennya. Terus yang R ini rantai sampingnya, yang NH2 ini gugus amina, yang A ini alfa karbonnya. Lanjut ke slide selanjutnya, klasifikasi asam amino. Klasifikasi asam amino itu ada 4. Yang pertama, reaksi nonpolar, 8 asam amino. Contohnya itu ada alanin, valin, leusin, isoleusin, metionin, prolin, fenilalanin, triptofan. Yang kedua ada reaksi polar tak bermuatan. 7 asam amino contohnya glisin, serin, treonin, tirosin, sistein, asparagin, dan glutamin. Yang ketiga reaksi bermuatan negatif. 2 asam amino contohnya asam asparat, dan asam glutamat. Yang 4 ada reaksi muatan positif. 3 asam amino contohnya lisin, arginin, dan histidin. Lanjut ke slide selanjutnya ada protein. Protein merupakan makromolekul yang terdiri dari satu rantai polipeptida yang terkadang 2 atau lebih polipeptida. Protein juga dapat dipertemukan dalam setiap sel dan molekulnya terdiri dari unsur C, H, N, O, S dan terkadang P, Fe, Zn, dan Co. Berdasarkan jumlah asam amino yang menyusun polipeptida, peptida merupakan polipeptida yang tersusun atas kurang dari asam amino. Lanjut, jenis protein. Jenis protein itu ada 2. Berdasarkan konformasinya, protein dapat diklasifikasikan menjadi, pertama itu ada protein fibrous. Protein fibrous adalah protein jenis ini, merupakan paralel single axis yang tidak larut dalam air, tetapi juga larut dalam larutan garam. Contohnya itu ada kolagen, alfa keratin, rambut, kuku, bulu, dan kulit. Yang kedua ada protein globular. Protein ini memiliki bentuk spiral atau globular dan larut dalam sistem air. Contohnya adalah albumin dan hemoglobin. Lanjut ke struktur protein. Yang pertama ada struktur primer. Struktur primer ini terdiri atas satu rantai protein yang asam amino penyusunnya tidak membentuk ikatan. Yang kedua ada struktur sekunder. Struktur sekunder ini rantai protein dapat membentuk struktur helix paralel di nantiparalel dengan membentuk ikatan hidrogen antara asam amino pembentuknya. Jika rantai polipeptida membentuk ikatan dari N terminus ke arah C terminus dinamakan paralel, sedangkan arah sebaliknya dinamakan dengan antiparalel. Lanjut ke slide berikutnya, ada struktur protein yang tersier.
Struktur ini merupakan campuran dari struktur sekunder yang menyusun satu rantai polipeptida. Lokasi dan arah serta sudut jenis struktur sekunder tergantung pada jenis residu asam amino yang menyusun polipeptida tersebut. Ikatan yang terbentuk struktur tersier adalah ikatan hidrogen. Interaksi hidrofobik, jembatan disulfida, dan ikatan ionik. Selanjutnya ada struktur kuaterner itu struktur ini terdiri atas dua atau lebih protein yang memiliki struktur tersier. Ke slide selanjutnya, ke reaksi. Yang pertama ada reaksi gugus karboksil, itu ada 3. Gugus karboksil, suatu asam amino, dapat membentuk ester dengan adanya alkohol. Yang kedua, dalam sebuah molekul protein, gugus karboksil, suatu asam amino berikatan dengan gugus amino dari asam amino lainnya melalui ikatan peptida. Dalam sel hidup, sintesis ikatan peptida ini melalui jalan yang rumit, namun untuk mudahnya dapat digambarkan sebagai berikut. Itu contoh gambarnya. Yang kedua ada reaksi gugus amina yang dibagi menjadi 2. Yang pertama bereaksi dengan HNO2, yaitu gugus amina dapat bereaksi dengan zat pengoksidasi kuat HNO2 untuk melepaskan N2 yang kemudian dapat ditentukan secara monomerik. Yang kedua ada reaksi ninhidrin, yaitu gugus amina dapat bereaksi dengan reaksi ninhidrin membentuk amonia, CO2, dan aldehida. Reaksi ninhidrin dipakai sebagai dasar untuk penentuan kuantitas asam amino. Warna biru menunjukkan secara khas gugus amino, tetapi prolin dan hidroksiprolin yang mempunyai gugus amina sekunder menghasilkan warna kuning, sedangkan asparagin yang mengandung gugus amida bebas bereaksi membentuknya warna coklat. Pada kondisi yang sesuai, intensitas warna yang dihasilkan dapat dipergunakan untuk mengukur konsentrasi asam amino secara kalorimetrik. Metode ini sangat sensitif pada pengukuran konsentrasi. Lanjut ke uji protein. Uji protein ada 3. Yang pertama itu ada tes ninhidrin, yaitu reaksi senyawa yang memiliki gugus amino dan gugus karboksilat bebas dapat bereaksi dengan ninhidrin membentuk produk yang berwarna hijau ungu. Asam amino dan protein yang memiliki gugus amino dan karboksilat yang terikat pada alfa karbonakan memberikan hasil positif pada tes ini. Asam amino yang memiliki gugus amino sekunder akan menghasilkan produk kondensasi yang berwarna kuning. Nah, yang kedua ada tes Biuret, yaitu Biuret merupakan tes identifikasi untuk protein. Ikatan peptida pada protein akan membentuk kompleks dengan tembaga 2, menghasilkan kompleks berwarna ungu. Ketiga ada tes Milon, yaitu tes akan berikan hasil positif untuk asam amino tirosin yang memiliki gugus hidroksil yang terikat pada cincin benzena atau gugus fenol. Protein yang memiliki komponen tirosin akan menghasilkan produk presipitasi berwarna putih yang kemudian akan mengubah menjadi merah ketika dipanaskan. Selanjutnya ini referensi. Makasih. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Dan selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.